Di balik cahaya lampu ajaib yang menari dan karpet yang meluncur di antara awan, tersimpan bayang-bayang kuno yang lebih gelap daripada legenda manapun. Makhluk itu menunggu, bersembunyi dalam bisikan waktu, siap menelan dunia yang tak lagi percaya pada keajaiban. Angin gurun menyapu pasir-pasir Al-Ula pada senja 1525 M, menebarkan aroma kayu gaharu yang terbakar, dicampuran dengan bau tajam darah binatang buas. Di antara tenda-tenda kulit unta, 3 sosok berdiri berhadapan di depan api yang berkedip-kedip. Iskandar, penjelajah Belanda yang baru saja menjejakkan kaki di tanah Hijaz. Al-Qasim, ulama Arab yang meneliti kitab-kitab kuno tentang makhluk tak terlihat. Dan Laila, gadis Beduin yang sejak kecil dibesarkan dalam cerita-cerita tentang jin yang bersembunyi di celah-celah batu. Iskandar menatap api dengan mata tajam, menahan napas saat dia membuka peta usang yang terlipat di dalam tas kulitnya. Di sini, di wilayah yang disebut Kuil 7, ada sebuah lampu yang konon dapat memanggil makhluk yang dapat menggerakkan karpet terbang. Katanya, suaranya bergetar antara rasa takjub dan skeptis. Namun, saya mendengar bisik-bisik di pasar Baghdad bahwa lampu itu bukan satu-satunya artefak yang tersembunyi di sini. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih kuno, yang menunggu untuk dibangkitkan. Al-Qasim mencongkakkan alisnya, menatap Iskandar dengan tatapan yang mengandung keraguan ilmiah. Legenda lampu Al-Ifrit hanyalah cerita rakyat, saudara. Jin-jin itu, jika ada, hidup di alam yang tak dapat kami lihat. Tapi ada satu teks kuno, Kitab Al-Jin Al-Qadim, yang menyebutkan sebuah mitok Al-Zulumat, sebuah perjanjian gelap antara manusia dan makhluk yang lebih tua daripada para nabi. Jika kau benar-benar menemukan lampu itu, kau mungkin membuka pintu ke sesuatu yang lebih mengerikan. Laila mengangguk, matanya bersinar di bawah cahaya api. Aku pernah mendengar nenekku bercerita tentang Al-Qamar Al-Siyah, batu hitam yang terpendam di dalam goa-goa karang di ujung lembah. Mereka katakan batu itu menahan napas sang jin pertama yang pernah menolak tunduk pada manusia. Jika lampu itu dipanggil, mungkin ia akan mencari batu itu untuk kembali ke dunia kita. Suara pasir yang berkeriut di antara kaki mereka seolah menandai ketegangan yang mengalir. Iskandar menutup peta, menatap mata ketiga temannya, dan mengangguk. Baiklah, kita akan mencari Kuil 7. Jika ada sesuatu yang lebih gelap di dalamnya, kita harus siap menghadapinya. Mereka berangkat keesokan pagi, menembus gurun dengan unta-unta yang berlumuran debu. 3 hari kemudian, matahari terik mengukir bayangan panjang di atas batu-batu besar yang mengelilingi sebuah lembah tersembunyi. Di tengahnya berdiri sebuah struktur batu berlumut, menara-menara tinggi yang tampak seperti reruntuhan zaman pra-Islam. Di pintu masuknya terukir simbol-simbol aneh, lingkaran bersilangan, mata yang menganga, dan bayangan yang tampak bergetar. Iskandar menyalakan obor, menempatkannya di antara 2 tiang batu.
Ini pasti kuil 7 yang dimaksud oleh pedagang Baghdad, bisiknya. Al-Qasim menyentuh relief-relief itu dengan jari-jari bergetar, seakan merasakan getaran energi yang tak terlihat. Ada energi yang kuat di sini, lebih tua daripada zaman kita, gumamnya. Laila menatap ke dalam kegelapan, menahan napas. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik bayangan ini. Aku bisa merasakannya. Mereka melangkah masuk, menuruni tangga yang berderak, menuruni lorong-lorong sempit yang dipenuhi ukiran-ukiran kisah-kisah para jin. Dalam satu ruang, terletak sebuah peti kayu berlapis emas, terbuka setengah, memperlihatkan sebuah lampu tembaga berkilau, berlapis-lapisan perak yang berkilau di bawah cahaya obor. Lampu itu tampak menunggu, berdenyut seolah bernafas. Iskandar menggapai lampu itu, merasakan getaran aneh melintasi kulitnya. Jika kita menyalakannya, apa yang akan terjadi? Tanya Al-Qasim, suaranya bergetar. Laila menutup matanya, mengingat cerita neneknya tentang suara jeritan malam yang datang dari lampu itu. Mungkin mereka akan datang, bisiknya. Tiba-tiba gemuruh keras mengguncang dinding kuil. Sebuah pintu rahasia terbuka, mengungkapkan sebuah ruangan yang lebih dalam, dipenuhi asap hitam yang berputar-putar, menebarkan aroma bau belerang dan rempah-rempah kuno. Di tengah ruangan terletak sebuah batu hitam berkilau, berukir tulisan kuno yang bersinar merah pada permukaannya. Batu itu memancarkan aura gelap yang menggetarkan setiap jantung yang mendekat. Al-Qasim menatap batu itu dengan takjub. Itulah Al-Qamar Al-Siyah, batu yang menahan napas sang jin pertama, serunya. Laila menunduk, suaranya berbisik. Kita tidak seharusnya mengganggu istirahatnya. Iskandar menaruh lampu di atas batu, menyalakan api kecil pada lampu itu, dan seketika cahaya berkilau menyebar, menembus asap hitam. Cahaya lampu menembus ruang, memanggil sesuatu. Dari kedalaman batu, suara berderak seperti rantai yang pecah, dan sebuah asap kelabu mengalir keluar, membentuk siluet tinggi yang berkilau dengan cahaya biru kehijauan. Jin itu berdiri, tubuhnya setengah transparan, mata merah berkilau, dan aura gelap mengelilinginya. Siapa yang memanggilku? Suaranya bergema, memecah keheningan gurun. Iskandar menelan ludah, berusaha tetap tenang. Kami mencari pengetahuan, bukan perang, katanya. Al-Qasim menunduk, mengangkat kitabnya, membaca mantra-mantra lama yang mengisyaratkan perdamaian. Kami memanggilmu dengan hormat, oh jin kuno, agar engkau berbicara tentang rahasia lampu dan karpet terbang, bisiknya. Jin itu menatap Laila, lalu mengangguk perlahan. Kamu yang memanggil, manusia yang berani menantang takdir, katanya. Aku adalah Azhar, jin Al-Zulumat, yang pernah menolak tunduk pada para dewa. Aku dipenjara di dalam batu ini selama ribuan tahun, menunggu manusia yang cukup berani untuk membebaskanku. Lampu itu hanyalah kunci, tetapi bukan satu-satunya pintu. Ada pintu lain, gerbang yang menghubungkan dunia kami dengan dunia kalian, yang terletak di puncak Gunung Al-Taur, di mana karpet terbang pertama kali terbang.
Ketegangan memuncak, namun rasa ingin tahu lebih kuat. "Bagaimana kami dapat menemukan gerbang itu?" tanya Iskandar. Azhar mengangkat tangannya, mengeluarkan seutas cahaya yang menembus ruangan, membentuk peta samar di atas pasir. Ikuti jejak bintang-bintang yang terbalik. Pada malam keempat, ketika bulan purnama bersembunyi di balik awan, kalian akan menemukan pintu itu. Tetapi ingat, setiap langkah membawa konsekuensi. Jika kau membuka gerbang, dunia ini akan berubah selamanya. Mereka mengangguk, menyadari beratnya pilihan. Laila menutup mata, memikirkan kampungnya yang terancam oleh kekuatan yang tak dimengerti. Al-Qasim menatap kitabnya, mencari ayat-ayat yang bisa melindungi mereka. Iskandar menatap Azhar, menahan napas. "Kami akan melakukannya," ia berbisik. Malam itu, mereka kembali ke kamp mereka, menyiapkan perlengkapan dan mempelajari peta yang ditunjukkan Azhar. 3 hari kemudian, ketika matahari terbenam, mereka menunggang unta-unta menuju Gunung Al-Faur, menembus lembah-lembah sempit yang dipenuhi batu-batu berlumut. Angin berdesir, membawa suara gemerisik pasir yang seolah berbisik rahasia lama. Di puncak gunung, di bawah cahaya bulan purnama yang tersembunyi di balik awan kelabu, terlihat sebuah gerbang batu besar, dipenuhi ukiran-ukiran yang berkilau dengan cahaya biru kehijauan. Di tengah gerbang terpampang sebuah simbol lampu, bersamaan dengan gambar karpet terbang yang melayang di atas awan. Di atas gerbang terukir kalimat, "Masuklah bila kau berani menanggung beban dunia." Iskandar melangkah maju, mengangkat lampu tembaga yang kini bersinar lebih terang, menempatkannya di atas altar batu di depan gerbang. Saat cahaya lampu menyentuh ukiran, batu mulai bergetar. Retakan muncul, dan sebuah portal berwarna ungu emas terbuka, memancarkan energi yang mengalir seperti sungai cahaya. Dari dalam portal terdengar suara nyanyian lama, melodi yang menggetarkan jiwa. Azhar muncul kembali, melayang di antara cahaya, menatap mereka dengan mata merah yang menyala. "Kalian telah membuka gerbang. Sekarang pilihlah, menutupnya kembali atau melangkah masuk dan menaklukkan dunia baru." Kata-katanya bergetar di udara. Iskandar menatap Laila, Al-Qasim, dan Azhar, merasakan beban keputusan yang menegangkan. "Jika kami melangkah masuk, apa yang akan kami temukan?" tanya ia. Azan mengangkat tangan, menampakkan sekilas visi, kota-kota terbang, pasir yang berubah menjadi kristal, dan makhluk-makhluk gaib yang mengambang di antara dimensi. "Kekuatan, pengetahuan, dan kebebasan," jawabnya. "Tapi juga kehancuran jika hati manusia tak mampu menahan godaan." Laila dengan suara bergetar berbisik, "Aku tak ingin melihat desaku hancur karena ambisi." Al-Qasim menurunkan kitabnya, menatap Azhar dengan tatapan penuh kebijaksanaan. "Kita harus menutupnya sebelum dunia ini terjerat dalam perang antara manusia dan makhluk gaib." Iskandar menatap lampu tembaga, kemudian menutup mata sejenak, mengingat perjalanan mereka, rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Ia mengangkat lampu tinggi-tinggi,
menahan sinarnya pada gerbang, lalu perlahan menurunkannya kembali ke dalam batu hitam yang masih tergeletak di sampingnya. Cahaya lampu beralih menjadi merah gelap, menelan portal, menghilangkan cahaya ungu emas. Gerbang menutup, menimbulkan gemuruh yang memekakan telinga. Namun, saat gerbang menutup, Azhar mengeluarkan tawa keras yang bergema di seluruh gunung. Kau pikir kau dapat menutupnya? Aku bukan sekadar jin yang terkurung. Aku adalah bagian dari jiwa gurun ini. Saat lampu padam, aku tetap hidup, menunggu kesempatan berikutnya. Suara Azhar berubah menjadi bisikan halus, dan kau, Iskandar, telah menandai dirimu dengan rahasia ini. Aku akan kembali melalui darahmu, melalui mimpi-mimpimu. Iskandar terdiam, merasakan getaran aneh di dalam dirinya, seolah ada sesuatu yang menempel pada kulitnya. Laila menatapnya dengan ketakutan. Apa maksudnya? Tanya Al-Qasim menahan napas. Azhar yang kini menjadi kabut tipis menjawab, "Aku tidak akan mati. Aku akan menunggu dalam bayangan, merayap melalui pikiran manusia, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Dan kau, penjelajah, telah membuka pintu yang tak pernah kau sadari." Mereka berpaling, menuruni gunung dengan langkah berat, meninggalkan jejak-jejak yang hampir tak terlihat. 3 hari kemudian, kembali di kamp, Iskandar mengamuk pada dirinya sendiri. Lampu tembaga yang dulu bersinar kini tampak kusam, seakan menyerap energi dari sekeliling. Pada malam berikutnya, ketika bulan muncul penuh, ia bermimpi tentang Azhar, jin berwajah gelap yang mengajaknya ke sebuah ruang kosong, menawarkan kekuasaan atas pasir dan angin. Namun, dalam mimpinya, Laila muncul, memegang sebuah batu kecil berwarna hitam yang berkilau mirip Al-Qamar Al-Siyah dan berbisik, "Jangan biarkan dia menguasaimu." Al-Qasim terbangun dari tidur dengan napas terengah, menuliskan dalam kitabnya, "Jin tidak dapat dipanggil tanpa mengorbankan sesuatu yang berharga." Kekuatan mereka bersifat meluas, menular, mengikat jiwa yang terlalu rakus. Mereka memutuskan untuk menutup semua jejak mereka, menyembunyikan lampu dan batu hitam di dalam goa-goa rahasia yang hanya diketahui penduduk setempat. Namun, Azhar tidak pernah benar-benar terkurung. Pada malam yang berangin, terdengar suara gemerisik pasir yang seakan berbisik, "Azhar, kembali." 1 tahun berlalu, Iskandar kembali ke Belanda dengan catatan perjalanan yang diisi dengan simbol-simbol aneh dan kisah-kisah yang tak dapat dijelaskan. Ia menulis buku tentang lampu ajaib dan karpet terbang, namun di bab akhir, ia menambahkan catatan kecil yang hampir tak terlihat. Jika kau membaca ini di tengah malam, ingatlah, ada sesuatu yang lebih gelap, lebih kuno, yang menunggu di balik cahaya. Laila kini menjadi pemimpin suku kecil di gurun, sering melihat kilatan cahaya biru di horizon saat badai pasir datang. Ia menatap ke langit, berbisik pada angin, "Azhar, kau tidak akan pernah menguasai kami." Al-Qasim menutup kitabnya,
menatap bintang-bintang yang berkelip di atas padang pasir, menyadari bahwa pengetahuan yang ia peroleh adalah pedang bermata dua. Ia menuliskan satu kalimat terakhir dalam manuskripnya. Kita boleh mencari cahaya, namun jangan pernah melupakan bayang-bayang yang bersembunyi di baliknya. Mereka masing-masing melanjutkan hidup, namun benang tak terlihat tetap menghubungkan mereka. Sebuah benang yang berkilau dengan energi jin, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Ketika manusia kembali terpesona oleh lampu ajaib, karpet terbang, dan keinginan tak terbatas akan kekuasaan. Saat itu, dunia akan menyadari bahwa legenda-legenda yang tampak sederhana hanyalah permukaan dari kegelapan yang lebih dalam, dan bahwa setiap langkah menuju cahaya selalu diikuti oleh bayang-bayang yang menanti.